Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon en gemata. Salam di dalam Kristus, dalam kuasa. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita sampai di dunia ini tidak ada yang namanya sebebas-bebasnya. Beban kita untuk mulai minggu ini adalah belajar untuk lemah lembut. Jadi kalau Anda lihat postingan saya, kalau saya lagi fokus apa, berarti di dalam hati saya itu ada timbul satu beban yang Tuhan ingin perbaiki. Zina, bohong, semua yang kasar-kasar, bela harga diri, udah selesai semua. Jujur menyakitkan, yang kasar-kasar udah semua. Sekarang penghalusan. Kalau Anda ngasap parang itu pertama kali pakai gerinda itu. Tapi sampai tajamnya halus itu harus pakai batu asa gunung yang halus itu. Jadi tajamnya tajam halus. Ya, kalau orang tajamnya tajam kasar, nggak enak motongnya ya, kasar soalnya pak matanya itu. Nah, sama pendeta yang khotbah marah-marah itu mungkin tajam, tapi kasar. Kata orang berargumen, Pak, sesuai selera orang Pak. Ada yang orang yang suka teriak-teriak Pak, ada yang langsung hajar dari mimbar Pak, ada yang orang to the point Pak. Orang ada yang suka begitu, iya. Tapi dalam minggu-minggu ini Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Kamu selalu teriak-teriak tong samcong kan? Coba belajar perkataannya seperti tong samcong. Belajar itu dulu. Kalau di level aku lebih halus lagi. Jadi kalau Anda baca Matius 5, Anda yang biasa berkarakter kasar, nada tinggi, ya, teriak-teriak di mimbar, cara khotbahnya,
maka Matius 5 Anda akan cara bacanya akan berbeda karena sesuai dengan karakternya masing-masing, kebiasaan. Benar, kebiasaan itu menjadi karakter karena udah kebiasaan. Sedangkan kita mau seperti Yesus. Jadi kalau Matius 5 itu kalau yang kasar-kasar nada tinggi ya, maka dia akan bacanya seperti ini. Berbahagialah engkau yang, nah begitu, yang suci hatinya karena engkau akan memiliki bumi. Itu yang kasar itu. Tapi pertanyaan saya, seandainya Matius 5 itu dibaca oleh Tong Samcong, pasti nggak begitu cara bacanya. Pasti Tong Samcong akan bacanya, berbahagialah engkau yang miskin karena engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Pasti begitu tekan nadanya. Jadi nggak ada istilahnya sekarang di ATM tidak ada lagi nama argumen. Oh Pak, saya suku ini Pak, saya sudah biasa begini. Saya suku itu Pak, saya sudah biasa seperti itu. Enggak. Semuanya sedang mengerucut. Sedang apa? Mengerucut untuk menuju mempunyai kualitas seperti Kristus. Makanya Yohanes pernah ngomong bahwa hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah hasil dari pertobatan itu apa? 9 buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan selanjutnya. Itu yang harus sedang diperbaiki Tuhan di ATM. Harus lebih halus tekanan nadanya. Makanya postingan saya langsung to the point. Pendeta yang wanita, yang cewek harus belajar sama Dewi Kwan Im, yaitu apa? Bijaksana dan lembut, lemah lembut. Pernah nonton film Dewi Kwan Im teriak-teriak, ding 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 ding, gokong, dengarkanlah, ini ya perkataanku, pergilah dan jemputlah gurumu. Perkataannya lemah lembut. Kalau Anda orang berteriak namanya Yesus katanya pernah marah-marah sama Farisi, itu masuk dalam 8 kata celaka. Celakalah engkau hai orang Farisi. Saya mau tantang sekarang, challenge kita. Kalau Tong Samcong yang cara bacanya gimana coba? Ayo. Gurunya Sun Gokong itu kalau cara bacanya gimana itu? Kalau yang 8 kata celaka itu. Saya lihat dulu masih ada nggak saya simpan di handphone ini. Ya. Kalau Tong Samcong gimana cara bacanya itu? Itu ada 8 kata celaka itu. Celakalah engkau orang Farisi. Nah, coba kita lihat di Alkitab itu ya. Kata itu semuanya ada 8 kata celaka. Nah, saya hanya mau tiruin nadanya aja. Anda nggak perlu baca. Misalnya contoh Matius 23:13 misalnya ya. Misalnya kan bunyinya, celakakah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu. Nah, sekarang saya mau bertanya, Anda yang berkarakter kasar, yang teriak-teriak di mimbar, yang khotbahnya marah-marah, gimana cara bacanya? Kita tiruin satu-satu. Ini supaya jelas, ini direkam, biar tahu semuanya orang-orang di Facebook. Kita tugasnya hanya memberitakan kebenaran dan kehendak Tuhan. Saya nggak peduli orang mau nonton, mau like, nggak ada subscribe, saya nggak peduli. Terus di YouTube saya juga tidak ada. Bila Anda terbeban untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan, rekening sekian-sekian. Lihat, perhatikan, pendeta-pendeta tersohor, lihat YouTube-nya di bawahnya, deskripsinya itu. Bagi Anda yang terbeban, transfer rekening sekian atas nama gereja ini. Lihat di YouTube-nya, lihat di deskripsinya. Nomor punya saya kosong. Makanya saya pernah dikomenin, Pak D ini seperti pendeta tidak doyan duit karena deskripsinya kosong. Ya saya nggak peduli orang mau nonton kayak mau subscribe, nggak peduli. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran dan kehendaknya. Saya contohin, misalnya yang kasar, maka nadanya akan seperti ini. Masa Yesus begini, celakalah kamu hai orang Farisi dan orang-orang Taurat. Maka bisa begitu nadanya.
Kira-kira Yesus itu gambarannya seperti itu atau enggak? Menurut Anda? Enggak mungkin. Coba suruh Tong Samcong yang baca. Saya kenapa nyebutin Tong Samcong di ikon? Karena ada filmnya. Lebih enak saya menerangkan kepada Anda daripada saya bawa-bawa dewa-dewa yang lain, kan filmnya jarang. Jadi film Sun Gokong adalah gambaran kita untuk melihat ke sana. Kalau Tong Samcong yang baca, maka dia akan bacanya seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Yesus itu seperti itu negornya. Bukan celakalah kamu, kan begitu nada yang tekanannya beda lah. Ya beda lah. Hasilkanlah buah sesuai dengan buah pertobatanmu. Dalam 9 buah roh, itu salah satunya adalah kelemah lembutan. Saya kasih tahu, gembala yang khotbahnya teriak-teriak, marah-marah, dan kasar di mimbar akan menghasilkan atau merusak dari salah satu dari 9 buah roh. Temperamennya rusak. Bagian apanya? Kelemah lembutannya. Rusak itu buah rohnya. Anda boleh survei dan buktikan. Gembala yang teriak-teriak khotbahnya yang nadanya tinggi terus, lihat diaken-diakennya. Lihat pelayan-pelayan Tuhannya. Dia akan mirip dengan gembalanya, agak kasar kita. Kita yang masuk gereja seperti itu aneh jadinya. Kasar-kasar bener. Tuh, ngomongnya saklak begitu. Karena dia meniru daripada gembalanya. Ini beban, bukan berarti saya sudah sempurna, lemah lembut. Saya lagi dikasih beban untuk mulai minggu ini untuk lebih berkata yang lemah lembut. Jangan teriak-teriak kata Tuhan, belajar sama Tong Samcong. Oh iya. Ini kebiasaan loh Tuhan. Susah lu ngerubahnya. Ya pokoknya latihan, waktumu masih panjang. Kamu kan sekarang dalam keadaan masih buntu kan? Kamu banyak kosong hidupmu, sekarang banyak renung dan melatih diri. Jadi kita sudah mau belajar untuk namanya lemah lembut, untuk jangan khotbah teriak-teriak lagi. Nah, tapi ternyata orang itu masih juga penasaran sama saya sampai kolom komennya di komen begini. Saya itu dibilang, apakah Bapak sudah seperti Yesus? Apakah Bapak bisa menjadi seperti Yesus? Tidak ada yang sempurna, Pak. Gitu. Tapi saya bingung, saya setiap saya balas komennya, jadilah menurut perkataanmu, kok tambah marah ya? Dalam pikirannya apa sih sebenarnya? Apakah Bapak sudah seperti Yesus? Saya jawab, jadilah menurut perkataanmu. Amin. Makin ngoceh dia komennya, makin marah gitu. Kenapa ya? Emang saya bilang, emang kita mau seperti siapa? Seperti Lucifer kan nggak mungkin. Jadi saya nangkapnya begini, kalau orang berkata, apakah Bapak sudah menjadi seperti Yesus? Apakah Bapak sudah bisa menjadi seperti Yesus? Kalau sampai, saya berpikir begini dalam hati saya, kalau sampai dalam pikiranmu timbul seperti itu, artinya di dalam hatimu tanpa engkau sadari, engkau mengakui bahwa lawan diskusimu memang ada sesuatu keunggulan. Cuma karena saya kalah debat, argumen saya tersudut, hatinya timbul amarah. Nah itu dia. Sampai saya bilang, kita sudah tua Pak, sabar, tak usah temperamen. Biasanya orang yang sudah debat dengan temperamen, maka amarahnya meluap. Kalau sudah meluap, maka dia akan melakukan yang namanya argumentum ad hominem. Apa itu argumentum ad hominem? Dia berpikir sesat. Kala di argumen, orangnya dihajar. Lo nangkap belum? Kala nih dalam pembahasan apa, misalnya tentang kesempurnaan. Saya bilang gini, kalah debat ya, tersudut, naik darah, langsung orangnya dihajar. Emang Bapak sudah sempurna? Kayak Bapak paling bener aja. Jadi pembahasannya tidak dibahas lagi, orangnya dihajar. Itu namanya argumentum ad hominem. Ingat nih, argumentum ad hominem. Itu kesesatan logika namanya. Yang bahas-bahas aja tentang apa yang kita sedang diskusi. Jangan sayanya dihajar. Ya, kalau Anda hajar
diri saya akan balikin lagi. Jadilah menurut perkataan. Marah mana. Saya berpikir gini, kalau Anda sampai bisa timbul dalam pikiranmu, apakah Bapak sudah sempurna? Ya, saya merasa berarti dalam hatiku kamu tidak, tanpa kau sadari engkau sudah mengakui dan mengagumi saya bahwa apa yang saya terangkan jelas adalah satu kebenaran. Sama kayak orang, saya bikin postingan tuh ada beberapa, termasuk dalam minta maaf. Ada baca minta maaf. Orang yang tidak salah tidak memerlukan minta maaf. Tapi kan banyak orang, Pak, kata orang katanya walaupun salah ya minta maaf kan nggak jadi dosa, Pak. Kita bener nih, tapi ya kita yang minta maaf. Tapi itu sebenarnya adalah telah namanya tidak merusak buah-buah roh yang ke-9. Namanya self control, penguasaan diri. Anda sebenarnya yang terjadi, ini ngomong nih dunia spiritual, yang terjadi di dalam hatimu, walaupun engkau sudah mengatakan satu kebenaran, tapi engkau tidak dapat mengendalikan dirimu, timbul perasaan yang namanya tidak enak. Karena kau tidak bisa menguasai, kau punya temperamen dan emosi. Makanya ya udah minta maaf aja walaupun saya benar gitu. Sebenarnya itu bukan karakter kualitas Kristus, karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf. Lihat, celakalah engkau hai ahli Taurat, pernah minta maaf? Enggak. Karena apa yang diperkatakan adalah satu kebenaran. Begini, Pak. Orang mungkin berargumen, kan kita belum ada yang sempurna, Pak. Wajar-wajar aja kalau minta maaf. Ya, dengar pelan-pelan. Di dalam diri manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, di dalam diri kita ada citra dan teladan Allah. Tidak mungkin manusia itu selalu salah. Pasti ada bagian benernya. Karena ada citra dan teladan Allah di dalamnya. Pasti ada kebenaran. Waktu engkau benar, untuk apa minta maaf? Semakin orang itu naik level, semakin bijaksana, maka kehilafannya, kelengahannya makin berkurang nggak? Iya. Bener nggak nih? Orang semakin bijaksana, kehilafannya, kelengahannya makin kurang nggak? Iya. Kalau makin kurang, artinya dalam kehidupan dia, tahun-tahun kehidupan dia berjalan, semakin berkurang dia minta maafnya. Oke? Akhirnya pada puncaknya adalah ditemukan doto suolo, sifat tanpa salah dan perkataannya pasti benar. Sudah sampai di titik itu, perlu minta maaf nggak? Nggak lagi, karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf. Sekarang dengaran saya, Tuhan Yesus mungkin Anda gambarannya masih kejauhan. Pernah Anda nonton film Tong Santong minta maaf? Atau Anda menonton film Willy Kuan Im minta maaf? Gokong, maaf saya salah ngomong, maksud saya begini. Dia ngomong adalah satu kebenaran. Sun Gokong tersinggung, itu dia cuekin aja. Gokong, kenapa engkau marah kepada gurumu? Pergilah, gurumu sedang bahaya, sedang ditangkap siluman. Gokong suka ngambek, nggak mau. Dewi Kuan Im, aku nggak mau nolong. Apa-apa aku disalahin, aku sudah bilang dia tuh siluman, guru nggak percaya. Guyurnya yel. Aku kan punya mata dewa, Dewi Kuan Im. Aku udah bilang sama guru, dia nggak percaya. Malas, aku mau pulang ke Gunung Huako aja, ke bagian monyet-monyet anak buahku. Ada ngambeknya. Dewi Kuan Im, oh begitu ya, minta maaf ya. Aduh begitu, enggak. Kokong, mengapa hatimu marah? Gurumu sudah membimbing engkau menjadi hal seperti hari ini. Pergilah mengambil kitab suci. Kalau engkau menjadi orang yang baik seperti Buddha. Pergi. Jadi terbang dari Kuan Im-nya, hilang. Kokong diam, merenung sebentar. Iya benar juga ya. Guru sedang bahaya. Langsung ambil tongkatnya, terbang. Pergi dan jemput gurunya. Biarin aja orang. Kalau kita ngomong tentang kebenaran, orang nggak terima, tersinggung, biarin aja. Kalau kita sudah pakai bahasa malaikat, bahasa sorga, lemah lembut, tetap aja. Manusia ini kalau hatinya buruk gelap, Pak, pakai bahasa apapun, pakai kromo Inggris, tetap aja saya kasih tahu.
Karena hatinya gelap, di ngomongin pakai bahasa paling halus tetap aja kesinggung. Ngikutin hati manusia nggak ada habisnya. Saya sedang berusaha untuk apa? Kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang mati. Kehilafan dan kelengahannya semakin berkurang, semakin tepat sasarannya. Wicaksono yang panah mengetahui dan memahami dengan tepat ini. Nah, saya dapat pelajaran lagi. Kalau orang tidak membuka pintu, tidak boleh gedor pintu orang. Saya belajar juga nggak apa-apa, Pak. Saling tukerin namanya. Ini soal masalah akhlak mulia, memang saya kalah sama wong Jawa saya. Jujur, kalau memang kalah. Tapi nggak apa-apa, saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau orang tidak bertanya sama saya, ngapain saya harus gedor-gedor pintu orang, kecuali, Pak, saya mau nanya, masalah ini gimana, Pak? Nah, itu lain. Dia sudah membuka pintu. Tapi kalau orang tidak buka pintu, dia mau buruk ya diem-diem aja gitu. Nggak usah gedor pintu orang. Saya pikir-pikir ya benar juga. Harus banyak diem saya kalau orang tidak bertanya. Jadi semakin sempurna. Nanti orang ngeliatnya semakin sempurna. Oke. Itu sedikit dari saya. Sampai jam berapa saya nih? Sampai jam berapa nih? Sampai 12.15 saja ya. 12.15. Oke, kita kembali kepada Sodom dan Gomora. Kalau LGBT itu ya bukan dosa, maka tidak ada kejadian Sodom dan Gomora. Kejadian 18:20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berlaku seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Turun tangan. Pertanyaannya adalah, kok manusia bisa berkeluh kesah atas perilaku Sodom dan Gomora? Kan pada waktu itu belum ada hukum-hukum Tuhan yang dibikin. Kok orang bisa berkeluh kesah ya? Aneh kan? Kenapa Pak kira-kira? Waktu itu hukumnya belum ada, tapi orang tuh bisa berkeluh kesah. Jawabannya adalah suara hati. Karena manusia itu punya suara hati dan dia melihat bahwa anjing dan kucing tidak ada yang homoseks. Ayam tidak ada sama ayam jago sama ayam jago. Dari hati nurani menuntun. Setiap ajaran apapun yang bertentangan dengan nalar logika dan suara hati Anda wajib untuk ditolak. Apalagi mengkonsepkan Allah itu menentang nalar logika dan suara hati. Contohnya adalah doktrin reprobasi. Doktrin reprobasi itu adalah doktrin yang memahami bahwa orang-orang yang sudah ditentukan Allah masuk neraka tidak layak lagi menerima anugerah Tuhan. Jadi orang-orang terkutuk biarlah masuk neraka. Sudah ditentukan dari kau telah memilihku. Itu berhubungan dengan predestinasi. Kita di ATM harus menolak doktrin reprobasi. Itu adalah doktrin yang memahami bahwa orang-orang yang telah ditentukan dari semula masuk neraka tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Secara suara hati, apakah itu bisa diterima? Sekarang saya pengen tanya kepada Anda yang di ruangan ini. Anda nggak tahu apa-apa nih. Anda sudah berusaha hidup baiklah, nggak akan kudus hidup baik secara duniawi, ukuran duniawi. Tiba-tiba mati dilempar ke neraka. Anda kira-kira komplain nggak, Pak? Salah apa saya Tuhan? Kamu sudah ditentukan dari lahir, pokoknya masuk neraka. Tidak layak menerima anugerahku. ATM akan menolak doktrin reprobasi. Karena itu tidak sesuai dengan suara hati. Karena apa? Suara hati diciptakan Allah. Organ satu itu ditaruh di dalam diri manusia. Tugas dia apa fungsinya? Untuk menuntun manusia pada kehidupan jalan yang benar. Jadi tanpa Alkitab, orang tahu bahwa berzina itu salah. Tanpa Alkitab, orang tahu homoseksual itu salah, LGBT itu salah.
Dia menuntun. Kalau Anda bermeditasi, bertapa, berdasarkan suara hatimu, saya garansi Anda akan berakhlak sangat mulia. Jauh dengan kekristenan. Tapi permasalahannya adalah Tuhan tidak mau cukup untuk akhlak mulia berdasarkan standar suara hati. Dia mau naikin tingkat lebih tinggi dari suara hati. Siapa pencipta suara hati? Kristus. Tuhan membawa level kesucian kita kepada level kesucian Kristus. Contohnya, kita berkata, takut akan Tuhan adalah suci. Jadi di levelnya Kristus harus ada unsur takut akan Tuhan. Jadi waktu seseorang walaupun berakhlak mulia, bertapa zaman Singosari, Majapahit, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, maka kesuciannya di hadapan Tuhan masih belum sempurna, karena ayatnya mengatakan takut akan Tuhan adalah suci. Tuh. Jadi unsur kesuciannya belum mentok, belum pol dia. Ini levelnya Tuhan Yesus. Emang ini sedep-sedep ngeri. Enak-enak sih ngeri. Tapi secara pengajaran, pemahaman memang sampai begitu Pak. Gimana saya sanggup? Saya juga nggak sanggup kok. Tapi setelah saya menjalani, saya mana timbul yang namanya kebahagiaan. Menjadi orang bijaksana, timbul yang namanya apa? Kebahagiaan. Sekarang ingin saya tanya, Anda menjadi orang bijaksana, bahagia nggak? Seneng nggak? Oh senang. Anda di gereja sana, Anda bisa menasihatin orang. Bahagia karena Anda bijak. Anda bisa tahu, salah. Yang benar tuh begini. Pak, mendingan begini, Pak. Kalau begini, nyelesainya begini. Anda bangga bisa memberikan solusi. Oh, orang bijaksana tuh bahagia loh. Makanya semoga semua manusia berbahagia. Bahagia itu harus ada bijaksana. Semakin bijaksana, bangga, seneng kita. Kita bisa kasih solusi kepada semua orang yang dalam kegelapan. Mengerti tentang yang baik dan buruk. Penuntun orang buta. Dan pendidik orang bodoh dan memberikan terang pada orang yang kegelapan. Bijak, bahagia kita dalam. Seneng gitu. Semakin bijaksana, semakin bahagia orang itu. Oke. Terus ada orang lagi bilang, jangan melihat badan gua dong. Walaupun gua pakai anting-anting, bertato, rambut model anak pang, tapi gua penuh belas kasihan, penuh kasih, banyak nolong orang terbuang, orang narkoba gua layanin. Tuhan kan melihat hati gua. Yes. Enak, bener kan? Orang kan suka bela diri begitu, bener gak Pak? Walaupun bertato, jangan lihat luarnya dong. Tuhan lihat hati. Kalau gitu untuk apa ayat yang berkata kiranya engkau nanti dulu. Ayatnya sempurna. Sebentar, saya coba ayatnya nih. Anda tidak memenuhi ini. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda tidak memenuhi ini nih. Satu tes, saya baca aja biar cepat. 1 Tes 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Benar nggak kedengaran? Ya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti di hari pengangkatan harus ditemukan seperti ini. Terpelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan tak bercacat. Ada tato bercacat, artinya sebelum rapture mati dulu. Namanya bercacat. Anda yang ngerokok tidak bisa rapture. Saya tegas, sekarang udah ngomong tegas nih. Anda yang ngerokok tidak bisa ikut rapture. Mati dulu. Karena upah dosa adalah mati, masalah masuk neraka entar. Bukan urusan saya. Yang penting mati dulu. Karena upah dosa adalah kematian. Anda bertato, Anda ngerokok, Anda narkoba, Anda ngisep ibon,
Tidak bisa pengangkatan. Mati dulu. Nanti masalah dibangkitan urusan Tuhan. Tapi mati dulu. Karena upah dosa adalah mati. Di sini tidak akan mati selama-lamanya. Orang sudah terpelihara sempurna waktu kedatangan Tuhan kok. Jadi Anda jangan membela diri. Tuhan melihat hati. Tangan saya bertato pakai anting-anting ditindik. Yang penting saya penuh belas kasihan nolong orang daripada tuh pendeta. Dia bilang munafik ngomong perpuluhan tuh. Jadi dia membela diri. Bagian kekurangannya dia apa. Ditembakkan kepada pendeta yang bagian kurang juga. Ya sesama orang tidak berakal budi saling hajar Pak. Pinter Anda. Ya, sesama orang berakal budi saling mendahului. Saya tahu pendeta memang tidak berakal budi, tapi kamu bertato, ngerokok, anak pang, lidah ditindik, Anda juga tidak berakal budi. Sesama orang tidak berakal budi, jangan saling mendahului. Udah deh. Ya, capek kita Pak. Sesama orang dosa. Kalau lu mau koreksi orang, belajar di ATM. Tidak narkoba, tidak ngerokok, tidak pakai anting-anting, tidak narkoba, tidak ngisep lem ibon, tidak jadi anak pang. Boleh Anda. Makanya Yesus bisa bilang, celakalah engkau orang ahli Farisi. Dicari balik bisa nggak? Dicari balik bisa nggak? Celaka kalau ahli Farisi, dicari balik bisa. Celakalah kamu juga, bisa nggak? Kenapa? Celakalah engkau orang ahli Farisi tadi ayatnya. Dibalikin, celakalah kamu juga, bisa nggak? Kenapa? Tidak ditemukan. Itu dia baru namanya sempurna. Toto Solo. Dibalikin nggak bisa. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama lemparkan batu. Bubar. Yesus aman-aman langsung, pergilah anakku, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Sempurna. Itu baru. Apa yang ditulis Tuhan Yesus waktu tulis? Apa yang ditulis? Yesus kan menulis di tanah. Apa yang ditulis Cah? Coba yang kencang suaranya. Apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah itu? Iya. Belajar ya. Menurut tradisi ortodoks, saya dapat dari gereja ortodoks, mereka punya merasa punya dokumen dan tradisi. Dengar ya, kita ini bagi 4 ya. Kristen ortodoks, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Kristen karismatik. Oke. Yang ortodoks adalah gereja yang pertama kali berdiri di Antioquia. Yang pertama-tama disebut Kristen itu gereja ortodoks. Pecah. Jadi nongol Katolik, pecah lagi Martin Luther, dari Protestan keluar lagi karismatik yang terakhir. Kita ini anak bungsu Pak. Oke. Jadi gereja ortodoks punya tradisi dan punya dokumen dan punya segala macam. Menurut mereka yang saya baca, Yesus menuliskan apa waktu kedapatan perempuan bersinah? Dengar, Yesus sedang menulis, tanah sedang menghakimi tanah. Ya, itu tanya sama gereja ortodoks. Mereka punya tradisi sana. Artinya apa? Tanah itu manusia berdosa. Orang berdosa sedang menghakimi orang berdosa. Oke, semakin sempurna. Mulai lemah lembut kita belajar sekarang. Aduh, Tuhan pantesan visi ini lama. Ini sampai halus lama lu Tuhan. Saya udah gak tahu lagi Tuhan. Apa yang kau ingin perbuatlah, aku legowo nrimo impandum. Oke. Terakhir, ILT 3 Imamat 19:28. Janganlah kamu membuat rajahan pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah membuat tanda tato pada tubuhmu. Akulah YHWH Jehovah. Nah, ini ada ya. Ada tak boleh tato. Tapi kalau yang sudah tatoan, Pak, masuk surga enggak? Masuk. Ya udah keadaannya begitu. Semuka-muka, sebadan-badan, jempol-jempol, setangan-tangan, sebetis-betis, seperut-perut, sepunggung-punggung.
Bisa nggak diilangin? Bisa, yang penting ada fulus. Duitnya gede. Kalau Anda nggak punya duit kan untuk menghilangkannya semuka-muka, sebadan-badan, sekepala-kepala, seidung-idung, sebetis-betis, kepala, jempol, kaki, semuanya. Sebokong-bokong, Anda nggak punya duit kan masih ngilanginnya. Ya terima aja nasibmu. Habis kau selesai pelayanan di muka bumi ini, maka engkau sebentar lagi akan menuju inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan terimalah itu takdir ilahi. Dengar ya, kalau Anda seperti itu, kalau besok mati, jangan komplain sama Tuhan. Saya dengan tegas mengatakan, terimalah takdirmu. Masalah masuk surga urusan Tuhan. Karena iman yang menyelamatkan. Tapi di sini tidak boleh. Anda sudah terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam visi dan tenggelam di dalamnya. Kalau mau melawan arus, ya monggo-monggo aja. Mau keluar, tapi seandainya Anda keluar dari visi ini, Anda tetap harus menjalankan apa yang Anda ketahui. Jujur nggak? Apakah karena, oh saya Pak udah nggak mau ikut ATM lagi lah, saya mau ikut gereja lagi. Ya tetap aja Anda nggak boleh maling. Tetap aja Anda nggak boleh bohong. Tetap aja Anda tidak boleh curang, benar? Tetap. Karena Anda sudah tahu kebenaran itu. Mau pindah kemanapun tetap apa yang Anda tahu hari ini, Anda tetap jalankan di gereja. Kalau saya nggak masalah ditinggalkan sendiri. Dari dulu juga saya sendiri-sendiri aja. Memegang visi. Yang mau keluar, nggak apa-apa. Tapi apa yang Anda ketahui selama 9 tahun ini, Anda harus jalankan dimanapun Anda berada. Dan pelayanan dimanapun. Setuju Pak? Ya, nggak mungkin Anda keluar dari ATM terus belajar berbohong lagi. Ya terserah, ya nggak apa-apa. Banyak diberi, makin banyak dituntut. Kata Tuhan, sudah tahu semua, masih ngeyel. Yang ketiga, tahu sengaja melanggar. Level 3 kamu. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan pada hari ini Tuhan. Berikan kami Tuhan uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rema dan berikan pertolongan-pertolongan-Mu supaya kami dapat mencapai kesucian-Mu ya Tuhan. Di ruangan ini adalah orang-orang khusus yang untuk menggenapi semua visi terakhir-Mu Tuhan. Untuk menggenapi apa yang Kau mau. Baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Di ruangan ini sudah terpilih dan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.